Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Aisyah Rafika Azla Siregar dari kelas Biologi 3. Di sini saya akan membahas mengenai peran mikroba prokariota. Disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama yaitu apa aja sih jenis-jenis mikroba prokariotik? Kelompok yang masuk ke dalam golongan prokariotik adalah bakteri dan archaea. Kedua jenis mikroba ini dikatakan prokariotik karena salah satu cirinya yaitu tidak memiliki sel mitokondria, memiliki ribosom kecil, dan tidak memiliki kloroplas. Nah, setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis mikroorganisme prokariota, kita harus mengetahui juga bagaimana peranan mikroorganisme prokariota. Prokariota adalah sumber makanan utama bagi banyak organisme. Mereka membantu manusia, hewan, serta serangga untuk mencerna makanan. Jika organisme prokariota menghilang, maka kelangsungan hidup banyak spesies lain akan redup. Bakteri memiliki peranan baik yang menguntungkan maupun merugikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Bakteri berperan dalam proses pembuatan antibiotik. Dalam proses pengolahan makanan, bakteri dapat dimanfaatkan dalam pembuatan yogurt, nata de coco, dan keju. Dalam pembuatan yogurt, jenis bakteri yang biasa digunakan yaitu seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri juga memiliki peran negatif bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti bakteri E. coli dan kolera yang dapat menyebabkan penyakit diare, dan Mycobacterium yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Dalam Al-Quran, mengenai mikroba, surah Al-Muluk ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dalam ruang lingkup ekologi, mikroba dapat berperan dengan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik yang dapat disebut dengan siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia juga memanfaatkan mikroba dalam prosesnya dengan berkaitan pada unsur-unsur kimia. Contoh unsur yang berperan dalam siklus biogeokimia seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, dan fosfor. Unsur-unsur tersebut mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen biotik dengan berperan bersamaan dengan berbagai macam mikroorganisme. Di sini diambil contoh pada siklus daur nitrogen. Pada daur nitrogen, gas nitrogen tidak masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang dapat mengikat bakteri oleh pengikat nitrogen atau dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri-bakteri tersebut hidup di dalam tumbuhan polong-polongan. Di dalam tanaman tersebut, bagian akarnya terdapat bintil-bintil akar yang hidup di beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau yang bersifat dengan simbiosis dengan akar polong-polongan tersebut. Nama bakterinya yaitu Rhizobium dan Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen untuk digunakan dalam proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan dan nantinya digunakan untuk proses asimilasi. Pada proses daur nitrogen terdapat gambar hewan dan tumbuhan. Hal ini dikarenakan ketika hewan dan tumbuhan mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi. Tahap ini dinamakan proses dekomposer yang akan menghasilkan bakteri dan jamur. Hasil pembusukannya dapat terjadi secara aerob atau anaerob. Hasil dekomposisi akan menghasilkan banyak bahan organik dan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Amonifikasi yaitu pembentukan amoniak atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Kalau NH3 masih berupa ionisasi, jika bentuknya sudah berubah ke NH4+, itu sudah berupa ion sempurna.
Dari amoniak atau amonium ini kemudian terjadi proses nitrifikasi, di mana terjadi perubahan antara amoniak menjadi nitrit atau senyawa NO2-. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Jenis bakterinya adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Kemudian dari nitrit dilanjutkan ke yang lebih kompleks lagi senyawanya, yaitu NO3- atau nitrat, dan proses ini dinamakan dengan proses nitratasi. Proses ini juga dibantu oleh bakteri, yaitu Nitrobakter. Dari nitrat maka terbentuk dua proses. Proses yang pertama dinamakan proses asimilasi yang boleh langsung dipakai oleh tumbuhan untuk mendukung metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Kedua, proses denitrifikasi, di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya. Nah, sekian video mengenai peranan mikroba prokariotik. Semoga mudah untuk dipahami dan sampai jumpa.